Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awardita Nurfatin dan rekan saya Syifa Rasyid Firdaus. Kami dari SMA Negeri 6 Samarinda ingin membuat tugas wawancara yaitu pekerjaan dan jasa. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu. Nama saya Yulia Hilda. Di sini saya berperan sebagai apoteker. Saya adalah apoteker Yulia Hilda, sarjana farmasi. Jadi di sini kami izin bertanya mengenai profesi yang Ibu jalani sekarang. Dimulai dari pertanyaan pertama ya, Bu. Iya, silahkan. Apakah Ibu bisa menceritakan sejak kapan Ibu bekerja di sini? Kalau bekerja di sini saya mulai dari tahun 2016 karena saya sebelumnya harus menyelesaikan pendidikan saya dulu, dimulai dari D3 Farmasi di tahun 2006 sampai di 2009. Kemudian saya sempat bekerja dulu di rumah sakit selama 3 tahun dari 2009 sampai 2011. Kemudian melanjutkan lagi S1 di 2011 sampai di 2013, kemudian di 2013 ke sampai 2015-nya lanjutan dari profesi apotekernya. Kemudian berikutnya, mengapa Ibu bisa memilih bekerja di bidang yang Ibu jalani sekarang? Karena saya melihat pada saat di tahun 2006, itu jujur dari hati kecil saya sendiri itu miris. Karena apa? Dunia farmasi pada saat itu tidak dikenal oleh masyarakat. Dan saya pun merasa di daerah Palaran ini sangat-sangat kekurangan yang namanya dunia farmasi. Jadi di situ saya memutuskan untuk memilih profesi ini karena saya melihat di sini pun pada saat itu belum ada lagi yang namanya dunia farmasi. Oke, selanjutnya, menurut Ibu untuk bekerja di sini, keterampilan apa yang harus Ibu miliki? Kalau untuk keterampilan itu yang harus kita miliki, yang pertama kita harus cekatan, terus tuh kita harus bisa mengolah daya pikir kita antara nalar sama keadaan dunia nyatanya. Terus yang ketiga, keingatan. Karena kita di sini kan harus mengingat semua jenis obat yang ada. Sama yang keempat lagi, kita harus bisa membaca situasi, keadaan sama pasca obat yang terjadi itu seperti apa. Menurut Ibu, untuk pekerjaan di sini, gimana alur pelayanannya yang Ibu lakuin kepada pelanggan dari awal sampai akhir? Kalau untuk alurnya itu, pertama-tama pasien akan datang ke sini, kemudian pasien akan menanyakan obat apa yang akan dibeli. Kami sebagai apoteker menanyakan kembali obat itu untuk siapa, keperluannya apa, sakitnya apa, dan sudah berapa lama sakit itu dirasain. Ketika kami sudah memberikan informasi seperti itu, akan lebih memudahkan kami untuk memberikan obat yang akan diberikan ke pasien sesuai dengan keperluannya. Dari pelayanan tersebut, bagaimana cara menghadapi pelanggan yang komplain atau marah atas pelayanan tersebut? Misalkan ada yang komplain atau marah. Kalau untuk komplain atau marahnya, kitanya sebagai apoteker tuh harus memberikan saran yang terbaik dan kita harus mencoba menjadi pasien seperti apa. Karena ketika pasien datang dan dalam keadaan sakit, kita pun ketika dia pun marah, kita tidak boleh dalam keadaan marah. Kita harus lebih sabar lagi karena kita tahu si kondisi dia marahnya dia karena kesakitannya dia yang tidak kita rasakan. Selama kerja di sini nih, Bu, Ibu pernah nggak sih kayak mengalami kesulitan dengan pelanggan? Terus Ibu tuh cara mengatasinya kesulitan itu tuh kayak mana? Kalau kesulitan itu selama saya bekerja ini hanya di bahasa. Karena kan kami biasanya tuh kedapatan sama orang yang lebih tua, lebih lansia, dengan bahasa Jawa yang halus banget. Sementara saya sendiri bukan dari orang Jawa, saya dari orang Banjar. Kalau cuman bahasa Jawa yang umum, mungkin saya mengerti, tapi kalau sudah yang halus banget, mana suaranya pelan, disitulah kesulitan kami untuk menghadapi. Cuma kadang biasanya kami untuk menyelesaikannya itu pakai peragaan. Misalnya sakitnya apa, kepala kah dia, telinga kah dia, atau tangan kah, atau kaki, seperti itu biasanya. Oke, pertanyaan terakhir, Bu. Apa pengalaman paling berkesan selama Ibu bekerja di sini? Yang paling berkesan di sini tuh ketika ada pasien yang datang bersama anaknya. Jadi yang lucu tuh seperti ini, dia tanya nih, "Bu, saya beli obat batuk buat anak.
saya serahin dong beberapa pilihan, misalnya ada obat OBH kombi, anakoridin, dan termorek. Dan di sini yang bikin saya terkesan tuh apa? Karena si ibu ini menanyakan pada si anak, nak mau yang mana obatnya? Sementara itu kan harusnya pilihan dari si ibunya kan untuk menentukan obat mana yang akan kita berikan. Itu aja sih yang paling ibaratnya berkesan, cuman yang kalau saya ambil positifnya itu kayak si ibu pun menghargai pilihan si anak supaya anak ini mau meminum obat. Mungkin seperti itu. Mungkin sekian pertanyaan dari kami, Bu. Terima kasih udah ngejawab beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Sekian, terima kasih, Bu. Iya, makasih. Sekian.